Hari ini kita sedang menyaksikan sebuah eksperimen perang psikologi yang sangat mengerikan di media sosial. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru seumur jagung ini baru 1,5 tahun dihantam gelombang serangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Setelah upaya melengsarkan Gibran Rakabuming Raka pada akhirnya gagal, target kini diarahkan langsung ke jantung kekuasaan. Isu naik turunnya nilai tukar dolar digoreng betul hingga gosong di media sosial. Kutipan presiden dipotong menjadi klip 30 detik tanpa konteks yang jelas dan pada akhirnya menimbulkan bias. Dan setiap kebijakan diframing sebagai konspirasi untuk menghancurkan Indonesia. Ini sangat fatal, teman-teman. Ruang publik kita pada akhirnya dibajak oleh algoritma kemarahan. Mereka yang berteriak paling keras di media sosial bertingkah layaknya pemotor dengan knalpot yang sangat bising, mengganggu namun merasa diri paling heroik. Mereka memproduksi delegitimasi permanen atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah, menciptakan ilusi seolah-olah negara sedang berada di ambang kiamat. Tujuannya hanya satu, yakni untuk menggulingkan pemerintahan Prabowo yang sedang berjalan ini. Namun mari kita bedah, mengapa serangan ini begitu masif dan dari mana asal bahan bakarnya? Jawabannya bukan karena negara ini mau hancur, teman-teman, melainkan karena Prabowo sedang membongkar mesin uang para oligarki yang selama ini membajak demokrasi, yang membuat rakyat miskin itu terus miskin, hidup dalam kemiskinan, dan mati dalam kemiskinan. Bayangkan, selama puluhan tahun ekonomi Indonesia itu dijalankan dengan dogma yang sangat elitis. Berikan proyek raksasa dan insentif kepada pengusaha besar, konglomerat, dan oligarki di puncak piramida dengan harapan kekayaan itu akan merembes ke bawah. Itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan ekonomi trickle down effect. Faktanya uang itu justru mengendap di atas, lari ke luar negeri atau disembunyikan di negara-negara yang bebas pajak. Rakyat di bawah pada akhirnya hanya mendapatkan tetesan atau remah-remahnya saja. Prabowo dengan napas pemikiran ayahnya, Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo atau yang dikenal dengan Sumitronomics, melakukan putar balik haluan yang sangat radikal. Ia mengubah paradigma menjadi bottom up atau pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya dari atas ke bawah menjadi dari bawah ke atas. Negara harus turun tangan langsung menyuntikkan urat nadi ekonomi di level akar rumput atau di level rakyat. Hal ini diwujudkan lewat program-program yang sering diejek oleh para oposisi maupun oleh para pembenci sebagai program yang merusak NKRI. Tapi coba teman-teman lihat baik-baik. Program MBG misalnya, ini bukan sekadar program bagi-bagi nasi kotak. MBG adalah stimulus ekonomi kerakyatan terbesar dalam sejarah Indonesia. Bayangkan 300 triliunan uang negara diturunkan langsung ke desa-desa untuk membeli beras, telur, sayur, ikan, dan susu dari para petani lokal. Ini akan menciptakan perputaran uang di tingkat bawah yang tidak bisa dimonopoli oleh konglomerat dan oligarki yang berada di Jakarta. Yang kedua, koperasi merah putih. Ini adalah senjata Prabowo untuk memotong rantai mafia. Dalam hal ini adalah tengkulak pangan dan calo energi. Koperasi dijadikan ujung tombak distribusi pupuk, bibit, hingga penyaluran hasil panen. Rakyat dididik memiliki kedaulatan atas alat produksinya sendiri. Nah, justru disinilah masalahnya itu mulai bermula, teman-teman. Untuk membiayai program raksasa ini, Prabowo harus menyapu bersih anggaran siluman, aliran uang ke pengusaha besar diputus, proyek-proyek mercusuar gaya lama dihentikan, rapat hotel, perjalanan dinas, dan anggaran birokrasi yang gemuk dan tidak bermanfaat pada akhirnya dipangkas oleh Presiden Prabowo. Dampaknya terjadi gejolak dari dalam atau dari dalam birokrasi.
Birokrasi yang korup dan sudah lama menjadi kaki tangan dari para oligarki ini, hingga mafia di kementerian dan daerah semuanya menjerit saat ini. Mereka yang kehilangan jatah inilah yang mulai membiayai pabrik-pabrik hoax, menyewa, buzzer, dan menunggangi setiap riak ketidakpuasan publik untuk menciptakan kekaosan secara nasional. Transisi ekonomi radikal dari atas ke bawah ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan tentu teman-teman, stabilitas politik. Mengubah fundamental ekonomi negara berpenduduk 280 juta jiwa tidak bisa menggunakan mantra simsalabim atau hanya sebatas membalikan telapak tangan. Ia akan melewati fase kekacauan administratif dan trial error. Inilah yang sekarang terjadi terhadap MBG dan Koperasi Merah Putih serta Desa Nelayan Merah Putih. Banyak riakan terjadi di mana-mana. Banyak masalah yang di level teknis yang membuat masalah itu kemudian di zoom, diperbesar seakan-akan program ini sudah gagal. Kondisi ini menjadi 10 kali lipat lebih sulit karena Indonesia sedang berlayar di tengah badai sempurna geopolitik global. Perang dan eskalasi di Timur Tengah telah memutuskan rantai pasok minyak dan gas global. Harga energi kemudian melonjak, membuat pemerintah harus berhitung cermat menjaga daya beli rakyat tanpa membuat APBN kita itu jebol. Lalu perang dingin antara Amerika Serikat versus Tiongkok. Rivalitas kedua negara adidaya ini memaksa Indonesia bermanuver sangat hati-hati untuk menjaga netralitas sekaligus menarik investasi hilirisasi. Dalam situasi kritis ini, musuh terbesar kita bukanlah tekanan asing, melainkan ketidakmampuan kita sendiri untuk bersabar. Dan itulah yang sedang dimainkan oleh para buzzer-buzzer ini di berbagai platform media sosial. Jika kita terprovokasi oleh kebisingan media sosial, jika kita membiarkan mesin kemarahan ini memandu rasionalitas dan cara berpikir kita, dan jika pada akhirnya Prabowo tumbang di tengah jalan, menurut teman-teman, kira-kira apa yang terjadi? Saya sudah menggambarkan dampaknya. Sejarah kita mencatat dengan tinta darah, teman-teman. Jatuhnya Bung Karno, tumbangnya Soeharto, hingga drama politik Gus Dur telah mengharuskan rakyat membayar harga yang kelewatan mahal. Sebuah kudeta merangkak atau pelengseran Prabowo di tengah jalan akan melahirkan kiamat ekonomi yang sangat nyata di tengah ketidakpastian global ini. Jika Prabowo benar-benar tumbang, maka MBG akan langsung dibatalkan. Koperasi Merah Putih akan dibubarkan dan uang akan kembali disedot ke atas untuk membiayai proyek oligarki yang mendanai suksesi untuk menurunkan Prabowo ini. Investasi asing akan lari terbirit-birit melihat negara yang tidak bisa menjamin masa jabatan presidennya. Tanpa investasi asing di tengah krisis global, nilai tukar rupiah tidak hanya akan melemah di level 17.500, tapi mungkin akan menyentuh angka 20.000 sampai dengan 25.000 per dolar. Lalu ketika rupiah hancur dan rantai pasok terhenti akibat kekosongan kekuasaan, harga kebutuhan pokok pasti akan meroket. Siapa yang akan menanggung ini semua? Bukan para pengamat di televisi atau kaum elit di balik layar ponsel atau para provokator itu, melainkan rakyat kecil, petani, nelayan, peternak yang hari ini sedang coba diangkat derajatnya oleh Pak Prabowo melalui Koperasi Merah Putih dan MPG. Mereka yang mengklaim diri paling demokratis seringkali menjadi pihak yang paling tidak sabar terhadap proses demokrasi. Memberi waktu 5 tahun bagi seorang presiden yang terpilih bukanlah sebuah hadiah atau kepatuhan buta, melainkan mekanisme pertahanan negara. Itulah konsepnya kenapa kita harus memilih setiap 5 tahun sekali. Kritik adalah vitamin bagi negara, kita harus menyepakati itu. Tetapi kalau caci maki, fitnah, hoax, itu adalah delegitimasi atau proses terstruktur untuk menghancurkan kepercayaan terhadap pemerintah. Jika memang pemerintahan Prabowo ini sudah dianggap gagal, ya silakan hukum Pak Prabowo di pemilu berikutnya. Itulah cara bangsa yang beradab dalam menyelesaikan masalah kebangsaan. Satu hal yang pasti teman-teman, di balik kebisingan politik di medsos melalui akun-akun proksi, akun-akun yang tanpa wajah ini, mayoritas rakyat yang diam masih mengikatkan harapannya pada stabilitas. Jangan biarkan masa depan anak-anak yang baru mulai mendapatkan gizi gratis dan petani yang baru saja mulai merdeka lewat koperasi dihancurkan hanya karena kita tak tahan
untuk mendengarkan para provokator dan para politisi yang sudah sangat rakus dengan kekuasaan ini. Negara ini terlalu besar teman-teman untuk dihancurkan hanya demi memuaskan dahaga segelintir elit politik oligarki yang kehilangan jatah makan siangnya. Karena itu, pikirkan baik-baik. Saya tidak sedang membela Presiden Prabowo, tapi saya hanya menggambarkan apa yang akan terjadi jika memang Prabowo benar-benar dihancurkan di tengah jalan. Silakan Anda berbagi pendapat jikalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda. Bagi pendapat Anda di kolom komentar.